dari nol. Dari nol lagi dejavu ya. Yoi, dejavu banget. Bajunya masih sama lagi. Kita mau ngomongin tentang bebas finansial. Biasa. Sebelum itu supaya bebas finansial harus lihat ini dulu. 99% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. Nah, kuliah realistis, kuliah yang ajarin lo cara cari duit. Semoga berguna ya di kondisi ekonomi yang sulit ini. Praktekin dan betul-betul bisa jadi rezeki buat teman-teman semua. Amin amin. Kayaknya kita perlu cari gimmick yang lain ya biar lebih bosen ya. Oh, langsung Lama-lama gue langsung gitu doang. Keras sakti dong gak? Sakti. Oke deh, lanjut ke materi pembelajaran. Sebenarnya kita udah pernah bahas ngomongin dulu step by step sampai menuju financial freedom. Ngomongin 5 level kekayaan. Tapi sekarang gue pengen bahas dari konteks yang agak berbeda. Tapi ngomongin tentang financial freedom atau bebas finansial, definisinya itu apa dulu deh? Biar kita punya financial freedom batasan. itu bukan kemewahan ya, bukan luxury. Namanya itu freedom, artinya lo bebas. Bebas dalam kondisi finansial itu ketika living cost lo atau kebutuhan hidup per bulan lo ditambah dengan gaya hidup realistis lo. Misalnya kalau lo per bulan hidup 25 gitu ya, 25 juta per bulan, lo setahun pengen ada liburannya gitu ya, pengen ada apa gitu lo, lo bagi 12 sekitar jadi 50 misalnya, berarti 25 nih kebutuhan hidup, 25 nih gaya hidup ya, 50 per bulan. Dan lu punya sejumlah uang nganggur yang ditembak ke instrumen investasi, katakanlah reksadana atau obligasi deh yang paling simple ya, yang dapatnya 6-7%. Terus lu bagi 12, itu nilainya 50-60 juta. Jadi tanpa bekerja, hanya dengan taruh duit, jadi duit lagi, hidup lu tercover, gaya hidup lu tercover. Itulah definisi freedom. Karena habis itu lu tidak ada tuntutan kerja, tidak ada tuntutan pressure apapun, tapi lu tetap bisa menjalani hidup dan mendapatkan uang. Itu freedom. Tadi ada beberapa highlight, tapi sebetulnya pemberatnya itu sendiri kan lu bilang di passive income tadi. Betul. Ya kan, gimana passive income lu bisa memenuhi kebutuhan hidup lu, itu adalah financial freedom. Betul. Proses kita bekerja ini kan sebetulnya dari umur 20 sampai 50-60 tahun itu kan sebetulnya kan ada yang namanya pensiun. Pensiun itu kan harapannya kita nggak bekerja, kita dapat uang. Betul. Berarti kan secara logika kita tuh cari uang goalsnya cuma satu, merubah active income menjadi passive income. Tapi definisi passive income sendiri itu apa? Karena kenapa gue nanyanya agak basic gitu? Karena banyak banget ternyata orang yang belum mengerti tentang passive income. Dikirain bisnis passive income. Nah, karena ada yang ngomong juga, baru gue mau nanya, apakah bisnis autopilot atau bisnis yang punya banyak karyawan itu adalah passive income? Passive income itu sesimpel lu punya uang nganggur berapa, menjadi modal atau capital, lu tembak ke instrumen investasi yang ngasilin fix rate atau return per tahun, lu bagi 12 udah. Itu passive income. Jadi instrumen investasi. Dan instrumen investasinya pun bukan trading ya, itu dia kan? Bukan. Nah itu. Jadi investasi itu ya sejumlah uang lu taruh, lu diem. Udah uangnya diem. Tapi ngasilin uang yang per bulan bisa nutupin living cost dan gaya hidup lu, itu passive income. Kalau ngomongin bisnis, bisa nggak passive income? Mungkin bisa, tapi harus gede banget. Terus lu udah hire full board of director profesional. Terus lu udah cuman komisaris doang. Terus lu makan dividen. Atau makan gaji as komisaris, lu hidup bisa. Kayak mungkin kita ngomongin Bank BCA. Itu mungkin udah passive income-nya keluarga ownernya. Kenapa? Karena udah full BOD-nya hampir semuanya profesional. Benar-benar. Dan balik lagi kan itu lumayan tidak bisa buat semua orang kan. Betul. Sedangkan kalau instrumen investasi itu bisa buat semua orang. Betul. Nah, kita ngomongin karena ini audiensnya buat semua orang. Makanya kita mau ngomongin tentang yang bisa dicapai sama banyak orang. So berarti semua orang bisa punya passive income. Bisa. Cara mulainya dari awal gimana? Ini mungkin udah ngomong di cara kayak dari
secara kayak realistis dari nol ya. Jadi udah pasti kita ngomongin earning powers lah, udah ngomongin kelola uang lah. Ini gue skip dulu ya. Sampai fondasi finansial juga udah ada ya, dana darurat proteksi. Ini kita ngomongin langsung dari 2 ke 3. 2 ke 3 tuh artinya dari fondasi finansial ready, mulai bangun portfolio investasi, sampai mulai punya passive income. Oke, berarti titik startnya tetap ada modalnya. Harus ada modal. Titik startnya itu ketika per bulan lo punya pemasukan makin lama makin jauh dari pengeluaran. Kedua, berarti lu akan punya cash flow nganggur yang makin besar. Cash flow nganggur besar ini jadi dana darurat sama proteksi. Abis itu udah bener-bener nganggur nih. Itu ditembakin ke instrumen investasi. Oke, di modal berapa yang bisa minimal untuk punya passive income kalau gitu? Kalau modal masih awal kayak mungkin di bawah 100 juta, lu fokuslah bangun habit. Maksudnya apa? Jadi kalau lu per bulan punya 2 juta nganggur, lu tembak aja ke instrumen investasi. Misalnya apa yang bisa dibeli tiap bulan? Reksadana pasar uang. Bangun aja dulu habitnya. Setidaknya ada satu tempat di mana lu sudah memisahkan uang lu dari yang akan lu pakai menjadi modal kekayaan lu. Itu dulu. Lu pisahin dulu. Supaya lu tahu kalau itu bukan buat lu pakai. Itu buat lu gulung. Supaya jadi apa? Token kekayaan lu. Oke, ini kita ngomongin tiering ya berarti ya? Lanjut ya? Oke, lanjut. Setelah itu? Nah, begitu dulu aja sampai punya mungkin 100 juta, 200 juta, 300 juta nganggur. Nah, dari situ, ini kalau menurut gue ya, dari situ baru mulailah fokus bangun portfolio investasi. Oke, minimal 100 juta berarti, baru lebih enak gitu ya? Iya, kenapa? Karena kalau misalnya lo beliin saham, katakanlah tahun itu sahamnya belum naik tapi dividennya udah 7-8%, ya lu dapat 7-8 juta kayak 1 bulan gaji lu. Iya, betul. Dan itu pasif. Dan itu nggak ngapa-ngapain. Dan itu jangan dipakai, digulungin lagi. Digulungin lagi terus. Jadi duit yang ada di rekening itu biarlah terus buat berputar gulungan investasinya. Jangan ditarik kalau, wah udah untung nih, tarik beli sesuatu. Jangan. Karena goalnya kan ke bebas finansial. Iya. Goalsnya adalah lu tabungin itu terus sampai jadi miliaran. Dan akhirnya tanpa kerja hidup lu bisa di cover dari sana. Ini yang orang harus ngerti. Jadi ada juga gue punya temen yang kayak, wih, kemarin untung, kita kan kemarin habis untung 100% dalam 10 hari kan saham. Di spill gitu. Ya. 10 hari 100% saham apa tuh? Iya, ada lah. Enggak udah take profit. Ada yang mungkin kayak abis ini beli ini Betul. Bener nggak? Betul. Ada yang abis ini buat bayar ini Iya. Ada dong. Ada. Dan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena sebagiannya bisa diambil ke situ, sebagiannya gulung lagi. Tapi kan ada juga yang kayak gua. Yang ternyata duit itu juga udah gak kepake. Masukin semuanya. Akhirnya gulung, nambah, beli saham lain lagi, gulung lagi. Sama sih. Iya. Iya, karena kita punya financial goals mungkin. Iya. Bahkan rumah gua aja sama modal investasi gua aja jauh gedean modal investasi gua. Kalau ditukar rumah gua udah jauh lebih gede sekarang. Bener. Rumah kelihatan lagi. Kelihatan. Portfolio investasi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya karena kita punya goal kan. Sukses finansial tadi. Financial freedom tadi, bebas finansial tadi. Betul. Itu yang kita bangun gitu. Passive income itu yang kita bangun. Oke. Kalau menurut kan Teh Erik pasti relatable-nya sama realistis. Apakah mungkin Teh orang yang tadi lu bilang mulai dari 100 juta modal ya, bukan per bulan ya. Modal 100 juta akhirnya bisa sampai financial freedom? Bisa, tergantung dia bisa konsisten saving ratio berapa tahun. Dan itu kita udah ngomongin dia compounding ratio, dalam artian gini. Konsisten per bulan ditembak tambahannya ke instrumen investasi, dan per tahun konsisten ngegulung investasinya. Bisa. Tapi balik lagi, living cost lu setinggi apa? Gitu. Karena kalau kita ngomongin obligasi yang kita ngomong kasar 6,5 sampai 7% aja, 1 miliar tuh berarti baru berapa? 70 juta setahun. Betul. Bagi 12 itu sekitar 5-6 juta. Belum. Ya enggak? Iya. Artinya kalau living cost lu 5 juta lu baru udah financial freedom. ketutup pasifnya dari situ. Iya, udah financial freedom. Iya, tapi kan namanya makin gede living cost bertambah. Betul. Gitu loh. Berarti kalau living cost-nya nambah, nggak jadi financial freedom dong. Nah, makanya harus gap-nya dijauhin. Contoh misalnya sekarang kita punya living cost 10 juta. Ya target kita untuk pensiun berarti minimal misalnya kali 3. Oke, tapi nanti ketika nikah, ketika punya anak kan nggak cukup 10 juta. Kan punya anak itu harusnya setidaknya lu keluarin duit buat anak ya 20 tahun lah. Abis itu kan anak lu kerja. Kehitung ya jadinya. Kehitung. Bayang. Tapi kalau ngomongin tentang living cost kan tadi ngomongin
naik terus juga. Gimana cara kita bisa tetap ngitung return instrumen investasi kita, passive income tadi sebanding dengan kenaikan living cost-nya kita? Nah, sebenarnya gini, ketika modal kita makin besar tadi, kita tuh bisa partially ambil buat instrumen yang lebih high risk. Kayak tadi kita beli saham yang 10 hari naiknya hampir 100% itu kan nggak pakai duit yang pakem buat investment passive income. Kita pakai duit tambahan yang ya udah kalau hilang nggak apa-apa. Iya betul. Itu kan bisa dipecah lagi. Jadi nggak semerta-merta 7% itu berlaku untuk semuanya, enggak. Misalnya lu punya 1 miliar. Oh ini ada instrumen yang lebih high risk. Tapi potensi returnnya lebih besar. Dari 1 miliar itu bisa potong 400 juta, tembak ke situ. 400 untung 100%, dapat 400. Betul, modal lu kali 2. Iya. Semakin gede kapital lu, semakin banyak instrumen yang bisa lu mainin dan resikonya bisa lu mix. Returnnya bisa lu mix. Tapi semakin kecil kapital lu semakin nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak punya opsi. Nggak punya opsi. Kayak sekarang ada satu saham lagi kan yang gue masuk. Iya. Sama gue juga masuk. Untung berapa persen aja mungkin udah kebeli mobil gue lagi yang sekarang. Iya. Ya kita nggak pernah tahu. Ini kan yang digulung terus. Betul. Ini senjatanya nih untuk nanti pensiun nih. Ya capitalnya itu. Kalau kalau passive income gue detik ini, itu udah bisa gue tabung. Itu yang bisa gue bilang. Artinya apa? Artinya kalau gue sekarang berhenti kerja, YouTube berhenti, personal brand berhenti, Byte berhenti, Acro berhenti, semuanya berhenti. Tiap hari kerjaan gue nge-gym, main Dota, pedal. Itu sekarang masih bisa ditabung. Jadi living cost ketutup plus masih nabung. Oke. Gitu. Untuk saat ini gitu ya. Untuk saat ini. Makanya sangat indah jika kita sudah bisa financially retired tanpa kitanya retired. Betul. Secara finance sudah bisa nih pensiun. Tapi kitanya kan enggak. Artinya apa? Nambah terus. Betul. Tembak lagi ke sini kan makin gede lagi. Betul. Mantap. Nah, gimana? Maksudnya ya orang kan identik kalau pengen pensiun ya pengen berhenti dari semua kegiatan, Teh. Nah, pensiun. Ini maksudnya gimana? Ini tricky. Pensiun itu jarang sekali sebetulnya berhenti dari semua kegiatan. Oke. Karena manusia itu ketika terbiasa bekerja, dicabut pekerjaannya, otaknya linglung, Pak. Iya. Susah. Betul. Manusia tetap harus punya aktivitas. Oke. Makanya ketika finansial lu sudah freedom atau sudah bisa retired atau living cost tadi udah memenuhi, pressure lu dalam bekerja turun. Lu bisa melakukan apa yang lu mau, lu bisa melakukan pekerjaan yang lu suka, lu bisa menolak pekerjaan yang gak sesuai value lu. Hidup lu akan jauh lebih bermakna dan bahagia. Karena pekerjaan yang lu ambil tetap menghasilkan uang tapi bukan di-driven dari uang. Kebayang. Itu Radit. Iya bener. Malah makin produktif makin kaya dia. Makanya gue udah bilang kiblatnya tuh kayak gitu. Kenapa gue bisa nolak campaign begitu? Karena cukup. Kenapa gue bisa nyantai-nyantai, lu mau apa kayak gue gak gitu peduli. Karena yang penting gue jadi impact. Karena cukup. Kalau gak cukup gue gak bisa begini. Iya, dan lu fokusnya ke impact. Karena lu sudah Cukup loh ya, bukan mewah, berlebih. Cukup dengan gaya hidup gue yang sekarang. Living cost kan tadi kan. Cukup dengan mobil gue yang sekarang. Cukup dengan rumah gue yang sekarang. Cukup dengan gaya hidup gue yang sekarang. Makanan yang sekarang. Gitu. Iya, bukan yang gue paksakan ya. Beda cerita. Ya karena ini buat konteks aja teman-teman. Theo sama gue tuh paling sering kita makan soto yang lumayan nggak sampai gocap, nggak sampai 50.000 maksudnya. Iya, tapi lo harus cerita kalau kita ke XXI kita minimal habis 400.000. Iya, buat tiket nonton sama makan nasi goreng. Ibaratnya, salah satu yang gue syukuri adalah sekarang kalau ke XXI mau makan nggak mikir. Dulu kan mikir. Betul. Gitu. Sekarang lagi mau makan hotpot, makan. Betul. Gitu, dan itu happy lah. Itu very happy lah, very peaceful gitu. Iya. Betul. Ketika fokus lu udah bukan memenuhi ibaratnya living cost lu, tapi buat fokus ke apa yang lu suka dan apa panggilan hidup lu. Karena gue berasal dari orang yang tiap hari ngitung. Makan apa harus dihitung tuh capek, bro. Lu udah capek kerja, lu pengen makan yang lu suka aja lu harus ngitung. Capek. Yang ngomongin pensiun tadi, gue keinget tiba-tiba ada orang yang bilang kalau orang pensiun rata-rata mereka sakit ya. Orang kerja, terus tiba-tiba dari kantornya pensiun, dapat uang pensiun pesangon. Sakit ya. Nah makanya gue bilang financially retired very good lah. Makin muda bisa financially retired makin bagus. Tapi bukan berarti finansial lu berhenti. Bukan berarti lu berhenti produktif. Enggak. Malah lu bisa jadi lebih kaya. Lu nggak pernah tahu.
Betul lagi. Iya nggak? Kayak Radit bener. Kayak Radit gue udah bilang. Ketika dia bilang, aduh gue hidup fokus ngelakuin apa yang gue suka, dia makin sering stand up, bikin lagu tiba-tiba, main musik lagi. Gila. Theo juga bikin kuliah realistis, makanya. Itu buat uang pensiun gue. Oke deh, mungkin closing buat teman-teman yang sekarang lagi struggling dan pengen secara realistis bangun tadi passive income untuk memenuhi living cost sampai jadi financial freedom. Ini gue pengen ngomong buat orang-orang yang mungkin income-nya masih di bawah 100-200 juta per bulan ya. Guys, hidup itu tidak sehalu konten. Kalau di konten rasanya ya, lu dengar dari berita korupsi, dari berita anak muda zaman sekarang, rasanya lu ngerasa lu perlu duit ratusan miliar, triliun. Enggak. Lu kalau yang sekarang income-nya apalagi di bawah 50 juta ya, sampai lu punya income 70-80 per bulan, sampai lu punya tabungan duit nganggur dah 5-10 M aja, udah tenang hidup lu. Permasalahannya adalah jangan sampai lo kemakan halu-halu yang membuat lu bahkan nggak nyampe situ. Lu harus rasain dulu impact namanya punya penghasilan 100 juta per bulan tuh setenang apa. Lu harus ngerasain dulu namanya punya uang nganggur miliaran tuh hidup setenang apa. Gitu loh. Bukan berarti kayak harus begini-begini. Enggak, pelan-pelan lu nikmatin prosesnya, pelan-pelan lu nikmatin pertambahannya. Lu akan sadar bahwa ternyata hidup kayak gini ya. Gitu. Oke, mantap. Super sekali. Karena dulu gue juga gitu. Gue dulu orang yang berpikir kayak gue baru akan mulai bahagia jika punya uang nganggur 50 miliar. Itu karena gue gak punya dulu. Karena nggak kepikiran mau punya segitu. Dan lu nggak tahu 50 miliar itu sebanyak apa. Impact-nya semana? Lu nggak tahu. Betul. Oke Teh, cukup kalau gitu kita ngomongin tentang bebas finansial dari nol. Sampai ketemu di segmen dari nol berikutnya.